Seorang bocah menangis usai mencoba lari dari area sunatan massal yang digelar di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember. Si bocah terus menangis histeris lantaran ketakutan disunat. Orang tua pun segera membujuknya meski harus berjam-jam agar sang anak mau disunat. Meski banyak yang menangis lantaran ketakutan saat disuntik, namun seluruh anak lega setelah menjalani proses sunat. Lebih dari 100 anak mengikuti sunatan massal yang digelar saat memasuki liburan sekolah. Ratusan anak ini pun berasal dari kalangan kurang mampu. Sementara itu orang tua mengaku senang dan tenang usai anaknya bisa menyelesaikan proses sunat dengan lancar. Usai disunat, anak-anak juga mendapatkan tas, peralatan sholat, dan uang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Bis pariwisata yang nekat menerobos lampu merah terekam CCTV menabrak seorang pengendara motor di perempatan Gading, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kejadian berawal saat bis yang membawa rombongan wisatawan melaju dari arah Yogyakarta menuju Wonosari hendak ke Pantai Kelayar, Jawa Timur. Saat menerobos lampu merah, dari arah berlawanan muncul motor hingga kecelakaan tak terhindarkan. Pengendara motor terpental dan mengalami sejumlah luka, langsung dibawa ke rumah sakit Sarjito, Yogyakarta guna penanganan medis. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. Tungku pembakaran smelter nikel milik PT ITSS di kawasan industri nikel Morowali, Sulawesi Tengah meledak dan terbakar hebat. Sejumlah karyawan panik bahkan nekat melompat dari ketinggian untuk menyelamatkan diri. Akibat ledakan, 13 orang pekerja tewas, 6 diantaranya pekerja asing. Sementara 35 pekerja lainnya mengalami luka-luka, mayoritas mengalami luka bakar. Korban tewas dan luka-luka langsung dilarikan ke rumah sakit. Diduga ledakan dipicu bagian bawah tungku yang tengah diperbaiki masih terdapat bahan mudah meledak, hingga akhirnya meledak dan menyambar sejumlah tangki oksigen di lokasi. Pada saat petugas teknis yang berjumlah 35 orang melakukan perbaikan salah satu tungku pembakaran ferrosilikon, salah satu turunan dari nikel, yang mana pada saat perbaikan dimaksud terjadi ledakan. Polisi langsung menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki penyebab kebakaran dan mengidentifikasi para korban. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas Ayu Siang hari ini. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Lintas Ayu Siang selengkapnya. Ya Allah, Allahu Akbar ya Allah. Tinggal di mobil Ciamis ya. Ya Allah. Kepanikan terjadi saat bis pengangkut rombongan pelajar pramuka asal Ciamis terguling di Jalan Menanjak, kawasan Bumi Perkemahan Kiara Payung, Kecamatan Sukasari, Sumedang, Jawa Barat, Minggu siang. Menurut pengakuan sopir, bis terguling saat menjemput rombongan pramuka Madrasah Aliyah Negeri MAN 1, 2, dan 3 Ciamis. Bis yang awalnya menunggu di area parkir terpaksa menjemput rombongan di jalanan menanjak. Namun bis tidak kuat menanjak hingga berjalan mundur dan terguling. 10 pelajar pramuka mengalami luka-luka akibat kecelakaan ini. 3 diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka cukup berat. Ketua rombongannya nggak datang-datang. Itunya anak-anaknya udah mau pada naik, anak pramukanya. Langsung aja saya coba naik ke sini. Terus udah pada naik, udah beres, basinya udah masuk, mau berangkat nggak kuat mobilnya. Aparat Polres Sumedang langsung melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HFA, iNews melaporkan. Sementara kasus aborsi yang dilakukan sepasang kekasih dibongkar polisi di Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan.
Pasangan yang belum menjadi suami istri diduga melakukan praktik aborsi di kawasan Kemelak, Batu Raja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Janin hasil aborsi dikubur di sebuah kebun milik orang tua salah satu pelaku. Praktik aborsi ini diduga melibatkan seorang bidan pada awal Desember lalu. Kasus ini terungkap setelah penjaga kebun memergoki pelaku hendak menguburkan janin. Ya sering waktu musim buah-buahan Pak dia kesini ngambil rambutan. Nah, cuma main. Nah setelah itu dia udah tahu kalau dia main kesini bawa kupek. Aku udah tahu kalau kupek itu meninggal. Tapi tahu curiga tak, sempat curiga tak kita? Tidak Pak. Tidak. Posisi dia ngubur itu siang atau malam ketahuan Pak? Itu maghrib yang Merupakan upaya atau langkah-langkah kita untuk melakukan pengungkapan bagaimana kejadian sebenarnya dari peristiwa ini. Apakah nanti itu jatuh di aborsi atau jatuh di pembunuhan. Pembongkaran makam bayi dilakukan untuk mencari bukti. Polisi telah menangkap kedua pasangan kekasih dan bidan pelaku aborsi ini. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi. Dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Widori Agustino melaporkan. Seorang ayah di Jember, Jawa Timur tega menggauli anak tirinya sejak lulus SD hingga kelas 2 SMP. Aksi bejat pelaku baru terbongkar usai korban hamil 4 bulan. Seorang ayah di Jember, Jawa Timur tega menggauli anak tirinya sejak lulus SD hingga kelas 2 SMP. Lantaran tak berani bicara, aksi bejat pelaku baru terungkap setelah korban hamil 4 bulan. Keluarga SR, warga Kecamatan Ajung, Jember, melaporkan ulah bejat ayah tirinya SH yang berprofesi sebagai pembuat batu bata ke unit PPA Polres Jember. Akibat pencabulan pelaku, korban yang duduk di kelas 2 SMP telah hamil 4 bulan. Kasus pencabulan terungkap setelah korban menceritakan aksi pelaku kepada temannya. Hingga teman korban menceritakan kepada tetangga korban yang kemudian sampai kepada ibu kandungnya. SR 14 tahun mengaku tidak berani menolak lantaran diancam dan kerap dimarahi ayah tirinya. Setiap hari korban selalu tidur dengan ayah tirinya, sementara ibunya tidur di kamar belakang. Sementara setelah ulahnya diketahui, SH kabur meninggalkan keluarganya. Dia cerita, terus saya bertanya, terus saya langsung beli tes pack, hasilnya positif gitu. Terus dibawa ke puskesmas, ketemunya 4 bulan hamil. Sempat tanya sama bapaknya? Enggak, soalnya kan jarang ngomong saya sama bapaknya gitu. Takut. Usai meminta keterangan korban, kini unit PPA Polres Jember memburu pelaku SH yang melarikan diri. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Ayus melaporkan. Pemirsa, pekerja pembangunan perumahan dikejutkan dengan penemuan mortir sepanjang 40 cm di Kecamatan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. Mortir diduga sisa peninggalan perang zaman Belanda itu nyaris terlindas alat berat. Mortir aktif panjang 40 cm dan diameter 20 cm ditemukan di lahan tempat pembangunan perumahan di Jalan Surotoraya, Kelurahan Pudang Payung, Kecamatan Banyumanik, Semarang. Mortir ditemukan saat alat berat sedang melakukan pengerukan dan perataan tanah. Mortir yang berada di kedalaman 1 meter ini nyaris terlindas alat berat. Setelah mengetahui benda tersebut mortir masih aktif, pekerja bangunan langsung menghubungi pihak kepolisian. Polisi menyatakan mortir merupakan peninggalan pada zaman Belanda dan segera diamankan tim Gegana Satbrimob Polda Jawa Tengah. Kita ambil itu barang yang kemudian kita ketahui kalau itu sebuah mortir peninggalan, mungkin peninggalan zaman perang dulu lah. Terus tak amankan ke sana. Jadi intinya cuman itu aja. Guna menghindari hal yang tak diinginkan, mortir dimusnahkan tim Gegana di kawasan hutan Jabungan, Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kris Tadi, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian mobil bak terbuka di Kota Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Hanya dalam hitungan menit, 2 pelaku yang menggunakan atribut ojek online berhasil membawa kabur mobil incarannya. Aksi
Aksi pencurian mobil bak terbuka di Jalan Candi Mendut, Perumahan Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Dua pelaku memiliki peran masing-masing. Satu pelaku menggunakan atribut ojek online mengawasi situasi, sementara pelaku lainnya sebagai eksekutor. Hanya dalam hitungan menit, keduanya berhasil membawa kabur mobil bak terbuka yang tengah terparkir di depan rumah lalu kabur. Dia parkir di sisi sebelah sana, Pak. Terus dia ke sini satu orang. Langsung masuk gitu? Masuk aja lewat ke sini. Saya lihat di CCTV kan hitungan ya kurang lebih ya 3 menitan lah ya. Oh, hitungan menit, Pak? Menit. Berbekal rekaman, korban pun melaporkan kejadian ke Mapolsek Bekasi Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkan. Dua pencuri motor terekam kamera CCTV saat beraksi dengan berpura-pura jadi jamaah sholat subuh di Sampang, Jawa Timur. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil menggondol 2 motor sekaligus milik jemaah. Berpura-pura menjadi jamaah sholat subuh, seorang pria terekam CCTV saat beraksi di Masjid Royatul Islam, Desa Komining, Sampang. Guna mengelabui warga, pelaku masuk ke area masjid mengenakan baju hitam, sarung, serta kopiah hitam. Sementara satu pelaku lain berjaga di luar masjid memantau situasi. Tak butuh waktu lama, pelaku dengan santai menggondol 2 sepeda motor sekaligus dari halaman masjid. Aksi pencurian ternyata sudah berulang kali terjadi di lokasi yang sama, sehingga aksi ini sudah sangat meresahkan warga. Satu pelaku, yang satunya menunggu di luar. Kemungkinan itu pakai sepeda atau mobil, Pak? Yang sebelum kejadian itu sekitar jam 3, ya. Itu bawa mobil, naik taksi. Turun di depannya saudara saya. Korban juga sudah melapor kasus ini ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap agar masyarakat lebih tenang dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita menjadi korban penjamretan hingga terseret sejauh belasan meter di kawasan Jalan Banjir Kanal Barat, Semarang, Jawa Tengah. 2 pelaku berhasil ditangkap, 1 pelaku dilumpuhkan dengan timah panas. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku jambret RI alias Dito 23 tahun. Karena melawan saat akan ditangkap, usai beraksi di kawasan Jalan Banjir Kanal Barat, Semarang. Pelaku yang merupakan residivis dan baru sepekan menghirup udara bebas, mengaku nekat melakukan aksinya karena tidak punya uang. Pelaku ditangkap kurang dari 7 jam, usai korban melaporkan kejadian melalui aplikasi. Menurut korban, kejadian terjadi pada pukul 3 dini hari saat korban mencari makan bersama rekannya dengan sepeda motor. Tiba-tiba, dari arah belakang, 2 orang pelaku yang juga mengendarai motor menarik tas korban hingga terseret sejauh 15 meter. Tasnya yang ditarik, jadi saya ikut ketarik. Nah, kalau misal keambil enggak tasnya itu? Keambil, semua keambil, termasuk HP, tapi alhamdulillahnya tasnya putus? Enggak, tasnya nggak bisa putus, makanya saya harus ngelepas tasnya. Kalau saya nggak ngelepas tasnya itu mungkin bakal keseret sampai ujung lagi ke sana. Nah. Selain pelaku, polisi juga mengamankan HP korban dan sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Sementara kawanan begal sadis yang kerap mengincar anak-anak dan wanita sebagai korbannya digulung polisi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. 2 pelaku terpaksa ditembak polisi karena melawan saat akan ditangkap. Kamera CCTV merekam kawanan begal saat mengincar korbannya di wilayah Mengantil, Cilacap. Menggunakan sepeda motor, pelaku menunggu korban yang melintas sendirian di tempat yang sepi. Tak berapa lama, pelaku melancarkan aksinya dengan menjambret dan melukai perempuan yang sedang melintas. Tak butuh waktu lama, polisi segera menggulung 3 pelaku begal dari beberapa lokasi. 2 pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan saat akan ditangkap. Aksi pelaku terbilang sadis karena mereka tega melukai korbannya yang sebagian besar anak-anak dan perempuan. Dari beberapa korban
yang parah itu ada beberapa, ada 2 ini yang perempuan. Dia itu terbilang tega karena korbannya ini sampai mengalami luka berat, yang mana dia mengalami patah tulang di selangkanya itu. Selain pelaku, polisi juga menyita 5 handphone, kunci T, serta 9 sepeda motor hasil jarahan. Ketiga pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan pengunjung kawasan Monas, Jakarta terkejut menemukan roda kendaraannya yang parkir di atas trotoar dan bahu jalan digembosi petugas di Jakarta. Belasan pengunjung Monas terkejut saat akan pulang dan menemukan roda kendaraannya yang parkir di atas trotoar dan bahu jalan digembosi petugas di Jakarta. Agar bisa melanjutkan perjalanan, mereka terpaksa mengganti dengan ban serep atau memanggil jasa tambal ban untuk memasang pentil dan mengisi angin. Keterbatasan lahan parkir di area Irti Monas menjadi alasan pengunjung terpaksa memarkirkan kendaraan mereka di sembarang tempat. Terlebih, mereka mengaku diarahkan juru parkir liar dengan meminta bayaran sebesar Rp25.000. Pengunjung berharap ada petugas yang mengarahkan lokasi parkir resmi dapat menampung banyaknya kendaraan. Jakarta, Radi Sanjaya melaporkan. Inilah konten video aksi freestyle motor di jalanan yang dilakukan oleh seorang remaja bersama seorang rekannya yang dibonceng di Jalanan Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku ini sangat berbahaya karena dilakukan di jalanan umum. Selain berbahaya untuk diri sendiri, juga pengendara lainnya. Anggota tim perintis presisi Samapta Polda Sulawesi Selatan akhirnya mengamankan remaja yang merupakan pelajar berusia 17 tahun. Saat diinterogasi, ia mengaku sebagai pembuat konten dan pelaku aksi freestyle motor tersebut. Aksinya diduga diunggah ke media sosial agar terkenal dan menjadi hiburan. Pencegatan dan diamankan. Selanjutnya pelaku dan barang bukti kemudian kita serahkan ke Satlantas Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut, yang mana apabila meski tidak ditahan, pelaku dikenakan sanksi berupa denda tilang dan motor miliknya disita selama 3 bulan ke depan. Pelaku beserta barang bukti sepeda motornya langsung diamankan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Pemirsa, ribuan warga menghadiri misa Natal di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Dalam misa kali ini, Gereja Katedral membagi 3 jadwal ibadah bagi jemaat. Para jemaat gereja sudah mulai memadati Gereja Katedral untuk menghadiri misa Natal 2023 untuk beribadah. Pada perayaan Natal 2023, Gereja Katedral membagi 3 jadwal ibadah untuk jemaat. Untuk jadwal pertama, yaitu Misa Pontifikat, yang digelar secara langsung dan daring pada pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian Misa 2 atau Misa Keluarga, yang digelar secara langsung pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Terakhir, Misa Sore digelar secara langsung dan online dimulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, Gereja Katedral menyediakan ribuan kursi untuk jemaat yang beribadah. Jakarta, Anggita Mauran, Dimas Winardi, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Ibadah misa malam Natal di sebuah gereja daerah Gunung Kidul, Yogyakarta berlangsung unik menggunakan bahasa Jawa. Sementara di Bali, pecalang dilibatkan untuk mengamankan jalannya ibadah Natal. Perayaan
Perayaan ibadah misa Natal digelar Santa Petrus Canisius I, Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, berlangsung hikmat. Berbeda dari kebanyakan ibadah misa di gereja lainnya, perayaan ibadah misa malam Natal di gereja ini terbilang unik dan menarik. Seluruh prosesi ibadah di gereja ini dilakukan menggunakan bahasa Jawa dan musik. Untuk mengiringi proses ibadah dilakukan dengan iringan musik gamelan. Penggunaan bahasa Jawa lengkap dengan diiringi musik gamelan dirasa lebih ampuh dalam menyampaikan pesan Natal agar mengena di hati jemaat, mengingat kultur budaya Jawa yang masih melekat. Itu dalam bahasa Jawa, baik lagu-lagunya maupun dari romo dari pemimpin paroki, pimpinan ibadat yang menggunakan bahasa Jawa. Sementara itu di Bali, puluhan pecalang mengamankan jalannya perayaan Natal di sejumlah gereja. Salah satunya di Gereja Maranatha di Jalan Surapati, Denpasar. Belasan pecalang ini membantu polisi mengamankan jalannya ibadah Natal. Keberadaan mereka sangat diapresiasi oleh jemaat Kristiani yang sedang menjalankan ibadah. Tim Liputan Ayus melaporkan. Hari libur Natal, penumpang kapal memadati pelabuhan Merak, Banten. Ribuan penumpang kapal yang menggunakan kendaraan masih memenuhi sejumlah kantong parkir. Sejak malam Natal hingga pagi hari tadi, para penumpang kapal feri di Pelabuhan Merak tujuan Bakauheni, Lampung terus memenuhi kantong-kantong parkir yang disediakan oleh PT Indonesia Ferry Cabang Merak. Dari data pihak ASDP, tercatat ada 24.843 orang jumlah penumpang kapal dan 5.044 jumlah kendaraan yang telah diseberangkan. Para penumpang kapal sengaja menyeberang pada hari Natal agar tidak terlalu ramai dan menghindari kemacetan seperti hari-hari puncak sebelumnya. Jakarta mau ke Lampung, kesan-kesannya ya enak aja gitu, nyaman kalau naik kapal, mau liburan di rumah gitu. Gimana nih pelayanan di pelabuhan sendiri menurut Abang nih? Pelayanannya baik sih, cukup bagus. Sekarang udah perubahan untuk pejalan kaki. Dulu kan bukan dari... Ada 7 dermaga yang disiapkan. Satu di antaranya dermaga eksekutif, sementara kapal yang beroperasi sebanyak 29 kapal ro-ro. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Ayus melaporkan. Penumpang kereta api cepat atau WUSH Jakarta-Bandung juga meningkat hingga 25% pada momen libur Natal dan Tahun Baru. PT Kereta Api Cepat Indonesia Cina (KCIC) pun menambah jadwal perjalanan dari 40 menjadi 48 perjalanan per hari. Momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, selain kereta jarak jauh, peningkatan volume calon penumpang kereta JJGA terjadi di Kereta Cepat Jakarta-Bandung (WUSH). Kepadatan calon penumpang kereta terlihat di Stasiun Halim, mulai dari ruang tunggu hingga peron stasiun. Meningkatnya jumlah penumpang kereta dikarenakan banyaknya warga Jakarta yang ingin menghabiskan waktu libur panjang sekolah, Natal dan Tahun Baru dengan mengunjungi sejumlah tempat wisata di kawasan Bandung. Selama periode 17 hingga 23 Desember 2023, KCIC telah melayani sebanyak 123.000 penumpang dengan rata-rata jumlah penumpang per hari mencapai 21.000. Pada momen libur Natal dan juga Tahun Baru, kereta cepat WUSH menambah perjalanan sampai dengan 48 perjalanan per hari. Dengan kapasitas tempat duduk mencapai hingga 28.000 per hari. Memang kalau kita melihat berdasarkan survei, 55% diantaranya pengguna jasa yang menggunakan kereta cepat WUSH yang berangkat ini mayoritas tujuannya yaitu liburan. Dan sejak dioperasikan secara komersil, tiket kereta cepat WUSH hingga 24 Desember kemarin yang telah laku terjual mencapai 985.000 tiket. Jakarta, Raditya Jaya melaporkan. Sementara itu di hari Natal ini pemirsa, jalur kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau padat sejak pagi. Sistem satu arah menuju jalur Puncak pun diberlakukan untuk mengurai kemacetan.
Libur Natal dan Tahun Baru telah tiba, kawasan Puncak sudah dipadati pengunjung sejak hari kemarin 24 Desember 2023. Dan untuk hari ini, karena hari ini adalah hari perayaan Natal, untuk pantauan lalu lintas ini masih cukup terpantau ramai lancar dan tidak terlalu padat seperti kemarin. Dan untuk sistem one way ini sudah diberlakukan dari arah Jakarta menuju ke Puncak sejak pukul 7.30 tadi. Dan untuk arah penutupan jalan atau buka tutup jalan ini juga dilakukan secara situasional melihat kepadatan arus dari Jakarta menuju Puncak maupun juga dari Puncak menuju Jakarta. Dari Simpang Gadok, Ismalia Abdul Rashid Laksana, iNews melaporkan. Pemirsa, arus lalu lintas kendaraan menuju kawasan wisata Lembang, Bandung, Jawa Barat juga terpantau ramai pada hari libur Natal ini. Sejumlah objek wisata didatangi warga yang sengaja berangkat dini hari untuk berlibur. Kepadatan kendaraan menuju kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat terjadi sejak perbatasan daerah Setiabudi. Antrian kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus pariwisata. Diperkirakan para wisatawan ini telah berangkat sejak dini hari untuk mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas kendaraan bermotor menuju Lembang. Meski sempat terjebak kemacetan, para wisatawan tetap antusias menghabiskan masa libur mereka di objek wisata kawasan Lembang. Biar nggak macet. Macet sejauh ini. Tapi perjalanan ke sini tapi memang agak tersendat kalau nggak pergi gitu ya. Iya. Ini dipilihnya Lembang kenapa nih? Karena biasanya kan ke Bogor, sekarang ganti ke sini. Ini berapa hari ini untuk liburan Natal ini? Kenapa? Untuk liburan ini berapa hari? 2 hari doang. Ya sempat macet sedikit karena ada banyak orang yang berlibur juga sih di Bandung. Ini dari Jepara memang dari kemarin atau memang dari kapan? Kalau dari Jepara dari kemarin jam 3 sore. Sementara itu, untuk mengantisipasi kemacetan panjang, Satlantas Polres Cimahi menempatkan ratusan anggotanya di sejumlah titik rawan macet. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sebanyak 764 warga binaan rutan dan lapas DKI Jakarta mendapat pengurangan masa tahanan atau remisi khusus pada momen Hari Raya Natal. 17 orang diantaranya mendapatkan remisi khusus 2 atau langsung bebas kembali ke rumah. Momen Hari Raya Natal membawa kebahagiaan tersendiri bagi sejumlah warga binaan pemasyarakatan yang beragama Kristen. Pasalnya, mereka mendapatkan remisi khusus Hari Raya Natal. Kali ini, sebanyak 764 warga binaan rutan dan lapas se-DKI Jakarta mendapat pengurangan masa tahanan atau remisi khusus mulai dari 1 sampai 3 bulan. 17 orang diantaranya, mereka mendapat remisi khusus 2, yakni bebas langsung. Remisi diberikan terhadap warga binaan yang telah memenuhi syarat administrasi dan substantif. Untuk mendapatkan remisi Natal ini, remisi khusus ini adalah jumlahnya 764 orang. Ya. Dan alhamdulillahnya lagi dari 764 yang diusulkan itu SK-nya semuanya sudah turun. Jadi tidak ada lagi yang tertunda. Ya. Mereka yang mendapat remisi bebas diharapkan dapat kembali ke masyarakat dengan kelakuan baik. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Liburan Natal dan Tahun Baru, Putra Capres Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, mengajak 3 warga terpilih untuk berlibur bersama. Mereka berlibur ke kota Cirebon, Jawa Barat untuk menikmati wisata kuliner dan sejarah budaya. Putra Capres Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, mengajak 3 penggemar Instagramnya yang terpilih untuk berlibur bersama pada liburan Natal dan Tahun Baru kali ini. Rombongan berkumpul dan berangkat dari Plaza Festival Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu pagi. Mereka berangkat menuju Cirebon, Jawa Barat untuk mengunjungi sejumlah tempat kuliner dan objek wisata budaya. Alam Ganjar mengendarai sendiri mobilnya untuk memboyong rombongan ke kota udang itu. Uniknya, para penggemar yang terpilih ini merupakan warga asal Cirebon yang tinggal di Jakarta. Sehingga mereka bisa berlibur bersama Alam Ganjar sekaligus pulang kampung untuk bertemu sanak keluarga. Cirebon dikenal sebagai salah satu pusat kebudayaan dan sejarah di Indonesia. Namun kuliner khas kota ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat makanan.
Satu unit sepeda motor terbakar usai mengisi BBM di SPBU Jalan Gajah Mada, Kecamatan Mojosari, Mojokerto. Beruntung sebelum api membesar, pemilik motor segera membawa kendaraannya menjauh dari SPBU. Tak lama api semakin membesar hingga membuat warga panik. Petugas SPBU dan polisi yang melintas segera membawa tabung apar dan langsung menyemprotkan hingga api dapat dipadamkan. Beruntung, pemilik kendaraan Doni, 19 tahun, selamat. Menurut korban, kebakaran akibat motornya mengalami kebocoran bensin hingga mengenai bagian busi pengapian dan akhirnya terbakar. Setelah api padam, polisi segera meminta keterangan dari pemilik kendaraan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi antara kereta api dan mobil odong-odong di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pengemudi odong-odong tewas di lokasi kejadian. Warga Jalan Sumber Desa Panggung Rejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dikejutkan dengan sebuah kecelakaan melibatkan mobil odong-odong dan kereta api terjadi di perlintasan kereta api. Mobil hiburan bagi anak ini bahkan terseret sejauh 100 meter. Peristiwa nahas ini bermula saat mobil odong-odong melintas di perlintasan dengan palang pintu manual. Kereta api melintas tanpa terdengar suara peringatan dari kereta api. Itu pun tidak terlihat relawan palang pintu di sekitar lokasi untuk menutup pintu perlintasan. Seketika, kereta api menabrak mobil odong-odong hingga terseret sejauh 100 meter dari lokasi kejadian. Akibat peristiwa ini, sang sopir, Liswanto, warga setempat, tewas di lokasi kejadian dengan kondisi terjepit badan mobil dan luka berat di kepala. Kondisi bagian depan mobil pun ringsek. Mau berangkat, nyapa RT, mari masih dulu, oh ya berangkat Pak Trob, ya berangkat. Tahu-tahu dari sana itu ada kereta api tapi tidak ada sinyalnya, tadi tidak ada klakson gitu loh Mas. Tahu-tahu ya cuma dot gitu langsung sampai keseret ke sini. Dalamnya itu hanya ada pengemudi. Keretanya ini masih kita dalami jenis kereta apa, hanya saja kita baru mendapatkan jadwal untuk kereta yang melintas kiranya pukul 08.00 waktu Indonesia Barat tadi. Kini, kasus kecelakaan maut ditangani Satlantas Polres Malang. Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melapor. Ke informasi selanjutnya, sebuah kandang ayam berisi puluhan ribu ekor ayam hangus terbakar di Bojonegoro, Jawa Timur. Akibat kebakaran, pemilik kandang mengalami kerugian hingga 2,8 miliar rupiah. Api melalap dengan cepat kandang ayam berukuran 70 x 18 meter di Desa Sumber Agung, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Akibat kebakaran, ayam sebanyak 38.000 ekor, 2 mesin genset, serta pakan ayam sebanyak 172 karung hangus di dalam api. Dinas Pemadam Kebakaran pun mengerahkan 4 unit mobil damkar beserta 13 personil untuk memadamkan api. Sementara terkait penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Akibat kebakaran ini, pemilik kandang ditaksir mengalami kerugian hingga 2,8 miliar rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kebakaran hebat juga meludeskan sebuah toko kertas dan mainan di kota Cirebon, Jawa Barat. Sementara di Jakarta, kebakaran melanda sebuah toko material. Kebakaran melanda toko kertas dan mainan di Jalan Kekiringan, kota Cirebon. Api yang bersumber dari lantai 2 toko menjalar begitu sangat cepat melalap seluruh isi toko. Peristiwa tersebut sempat membuat panik warga sekitar hingga mereka berhamburan keluar rumah. Sementara petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi sempat kesulitan memadamkan kobaran api akibat kencangnya hembusan angin. Api baru dapat dipadamkan setelah 5 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Sementara di Jakarta, kebakaran melanda lantai 3 sebuah gudang toko material di kawasan Kebayoran Lama. Walaupun tak ada korban jiwa, namun asap hitam pekat yang keluar dari gedung sempat membuat warga sekitar khawatir. Diduga kebakaran terjadi karena adanya korsleting listrik di salah satu ruangan di lantai 3 bangunan. Tak lebih dari 1 jam, proses pemadaman kebakaran akhirnya teratasi.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bencana longsor menutup akses jalan provinsi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Puluhan warga yang terjebak longsor harus dievakuasi petugas karena kondisinya lemas. Dahsyatnya terjangan longsor memutus akses jalan provinsi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dampak longsor terjadi di sejumlah titik sejak hari Jumat lalu. Puluhan warga yang sedang melintas terjebak di tengah-tengah longsor selama lebih dari 2 hari. Saat dievakuasi petugas, kondisi mereka lemas karena tidak memperoleh asupan makan dan minum. Petugas terpaksa melakukan evakuasi dengan alat seadanya untuk menyelamatkan mereka. Musibah tanah longsor yang memutus akses jalan provinsi ini terjadi di Kecamatan Payembungan Selatan. Polisi mengimbau para pengguna jalan mencari jalur alternatif bila hendak melalui daerah tersebut. Menuju pantai barat saat ini tidak bisa dilalui dikarenakan adanya longsor yang terjadi di daerah Kecamatan Payembungan Selatan. Kami mengimbau juga bisa melalui jalan alternatif dari arah Danau Ciayu. Longsor di Mandailing Utara yang terjadi kali ini merupakan yang terburuk dalam 10 tahun terakhir. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Sementara warga kota Medan, Sumatera Utara dilanda banjir usai diguyur hujan deras seharian penuh. Petugas pun bahu-membahu mengevakuasi warga yang terjebak banjir menggunakan perahu karet. Dilanda hujan hampir 24 jam, ratusan rumah yang berada di pinggiran Sungai Deli di Kelurahan Aur, Medan Maimun terendam banjir. Banjir yang merendam rumah warga ini memiliki ketinggian 1,5 hingga 2 meter. Di beberapa lokasi, banjir nyaris menenggelamkan rumah warga hingga hanya terlihat bagian atapnya saja. Warga pun bahu-membahu menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi masyarakat yang terjebak. Beberapa warga lain memilih bertahan di lantai 2 rumah. Kalau naik pula pasang laut dah. Jam berapa? Jam 12 biasanya pasang laut. Kalau ini ya, kalau kita lihat ini ketinggiannya kira-kira berapa? Ini kalau depan masjid 2 meter ada ketinggiannya. Lebih pun. Kalau untuk warga udah ada sebagian ngungsi. Warga sebagian yang ada yang ngungsi. Selain hujan deras, banjir juga diperparah air kiriman dari hulu sungai. Jika hujan terus terjadi, diperkirakan air akan terus meninggi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Aliran Sungai Cilengsi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tercemar hingga berwarna hitam pekat dan berbusa serta menimbulkan bau menyengat. Warga sekitar pun mengaku terganggu hingga mengalami sesak nafas. Pencemaran Sungai Cilengsi di Bogor kembali terjadi. Pencemaran Sungai Cilengsi di Bogor kembali terjadi. Penanganannya tidak pernah tuntas. Kondisi air hitam yang pekat, berbusa, menimbulkan bau tidak sedap. Kondisi seperti ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Bahkan, warga di bantaran Sungai Cilengsi merasa sesak nafas akibat bau menyengat. Diduga sungai tercemar industri yang nakal di sekitaran bantaran sungai yang membuang limbah yang berbahaya langsung ke sungai. Aliran air Sungai Cilengsi mengalir ke wilayah Bekasi. Warga sekitar yang terdampak dan tinggal di sekitar bantaran sungai pun tak bisa berbuat banyak dengan kondisi air Sungai Cilengsi yang terus tercemar. Kurang lebih ada seminggu. Semingguan? Semingguan. Oh, ini... Tapi kalau yang baunya menyengat sekali itu kurang lebih 5 hari. Oh, tapi ini suka menimbulkan bau, Pak ya? Bau. Uapnya bau banget. Oh. Napas sampai sesek. Ini berbusa atau gimana, Pak? Ya emang busanya itu kayak pengaruh dari limbahnya. Sementara itu, tercemarnya Sungai Cilengsi, warga berharap pemerintah daerah dan dinas terkait serius menindak tegas industri nakal yang membuang limbah langsung ke Sungai Cilengsi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna melaporkan.
Ke informasi selanjutnya pemirsa, diduga kelaparan, orang utan berukuran besar mencari makan hingga ke kebun sawit milik warga di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Petugas BKSDA Kalimantan Tengah dibantu warga pun langsung mengevakuasi primata dilindungi tersebut. Proses evakuasi orang hutan berukuran besar ini berlangsung dramatis. Sebelum terjatuh, orang utan sempat tersangkut di dahan pohon usai ditembak bius oleh petugas BKSDA Kalimantan Tengah, SKW 2 Pangkalambun, di kebun sawit milik warga di Kelurahan Mentobi, Kecamatan Mentobi Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Dua primata dilindungi ini dievakuasi setelah pemilik lahan meminta petugas BKSDA agar segera mengevakuasi orang utan yang mencari makan di kebun milik warga. Orang utan dievakuasi dengan selamat, namun dalam keadaan kelaparan. Setelah diperiksa petugas, berat orang utan jantan 67,7 kg, berusia sekitar 24 tahun. Pada saat rescue di perkebunan, kemungkinan dulunya merupakan habitatnya orang utan ya. Memang di situ ada perluasan ladang sawah yang dulunya mungkin bagian dari merupakan habitatnya orang utan. Rencananya kalau sudah ada keadaan pulih akan segera kita lepas liarkan. Selanjutnya, dua individu orang utan ini dibawa ke kantor BKSDA SKW 2 Pangkalambun guna pengecekan kesehatan lebih lanjut sebelum dilepas liarkan ke SM Lamandau. Keluarnya orang utan karena habitatnya mulai tergerus pembukaan perkebunan kelapa sawit. Dari Pangkalambun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, Pamungkas, iNews melaporkan. Sementara itu, warga dari berbagai daerah ramai-ramai mengunjungi Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan untuk menikmati libur panjang Natal dan Tahun Baru. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Anita Dewi dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih memasuki libur Natal dan Tahun Baru, salah satu objek wisata favorit para pengunjung dari Jabodetabek dan sekitarnya yakni di Taman Marga Satwa Ragunan, dan terlihat kenaikan pengunjung sudah terjadi sejak kemarin dan puncaknya hari kemarin hingga 88.000 pengunjung atau wisatawan datang ke sini, dan sejak tadi pagi memang sudah tercatat 9 hingga 10.000 wisatawan sudah datang ke sini dan akan terus naik hingga sore nanti, dan diperkirakan kenaikan pengunjung ini akan terus terjadi hingga puncaknya nanti pada Tahun Baru. Untuk membawa barang atau perlengkapan pribadi, mengantisipasi cuaca buruk atau cuaca yang tidak diinginkan nantinya, karena cuaca sejak pagi tadi terpantau agak sedikit mendung. Begitu dari Ragunan, Jen Cahyani bersama juru kamera Oki Mahendra dan Suryali Santoso, iNews melaporkan.